Oke sahabat otomotifkompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Kali ini saya sedang berada di balik kemudi VinFast iF5. Jadi mobil ini sebenarnya udah meluncur di IMS 2024 yang lalu, tapi mobil ini belum dijual resmi. Meski begitu, VinFast Indonesia sudah membuka pemesanan mobil ini dan tampaknya mobil ini bakal meluncur di pameran Gias 2024. Soal pengumuman harga memang belum, tapi diperkirakan mobil ini jadi model yang paling terjangkau di pasar Indonesia khususnya. Jadi penasaran bagaimana rasa berkendara mobil ini? Kebetulan saya sedang berkesempatan mengunjungi pabrik VinFast di Vietnam. Kita bisa menjajal mobil ini di area tertutup. Mungkin kita langsung coba aja mobilnya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saksikan terus videonya. Ya, kalau kemarin kita udah mengulas mobil ini dari sisi eksterior, interior, dan mungkin sedikit detail dan fitur-fiturnya. Kali ini kita mau coba nih, gimana sih rasa berkendaranya. Mungkin secara singkat dulu, sebelum kita benar-benar mencobanya di jalanan Jakarta. Ya, sahabat otomotifkompas.com, sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari VinFast iF5. Di Indonesia, makanya instrumennya udah pakai bahasa Indonesia, udah bukan bahasa Inggris lagi, termasuk juga di head unitnya juga udah pakai bahasa Indonesia. Kembali ke rasa berkendara ya, dari luar ini mungkin karena area tertutup ya, jadi nggak ada trafficnya. Road noise masih kedengeran, tapi untuk motor listriknya nggak ada suara sama sekali, mungkin halus. Jadi bisa dibilang suara itu cuma dari road noise saja, dari ban. Kemudian ini kita coba manuver di kecepatan 40-an, 30-an. Masih oke mobilnya. Gejala libung masih ada. Tapi untuk SUV murah ya ini oke sih. Stop. Kita mau coba pakai mode sport. sebenarnya di kelas harga 200 sampai 300 jutaan ya. Jadi ini mungkin
kelasnya SUV ringkas gitu. Tapi kalau di mobil listrik ini bakal bersaing sama Wuling REV mungkin yang harganya mirip-mirip sebenarnya. Kalau dijual di rentang harga yang sama lah. Kalau dijual di kisaran 300 jutaan ya pasti mepet sama yang atasnya yang kayak E34. Saya yakin mobil ini bakal dijual lebih murah dari E34. Nanti kita tunggu aja pengumuman resminya. Nggak lama katanya sih sebelum dia sudah ada nih pengumumannya. Secara umum mobil ini jadi pilihan SUV listrik yang menarik. Bisa buat peralihan nih buat yang pengen nyobain mobil listrik dari mobil internal combustion engine, pengen ngerasain gimana sih mobil listrik. Nah ini bisa jadi awalan nih, karena harganya pertama dia murah, maksudnya terjangkau, kemudian dia juga modelnya oke gitu, nggak kayak mobil yang dari merek sebelah kan kecil banget, ini masih kayak mobil SUV ringkas yang tadi saya bilang. Dia cukup akomodatif, bagasinya oke, di belakang juga cukup lega, jadi mungkin ini pilihan menarik. Nah, sahabat otomotif kompas.com, saat ini kita mencoba VinFast E34. Ini adalah SUV listrik kelas menengah yang sudah diumumkan harganya oleh VinFast Indonesia di kisaran 300 jutaan. Tentu ini jadi pilihan menarik buat yang cari SUV listrik. Mobilnya jadi pilihan menarik buat yang mencari mobil SUV listrik kelas menengah lah. Saingnya MG ZS and then Chery Omoda E5 mungkin. Sekarang kita coba di lintasan tertutup pabrik VinFast. Saat ini ada di mode Eco ya. Kita coba akselerasinya. Terbilang lembut. Secara kenyamanan mobil ini lebih oke dibandingkan VF5 yang sudah saya coba tadi. Setir terasa lebih berat ya di kecepatan menengah 80-an 90-an. Kemudian kekedapan juga lebih baik daripada yang VF5. Road noise mungkin sedikit, masih oke, tapi ya benar, road noise lebih baik. Bagian samping ini lebih kedap suaranya, bahkan di bawah juga kedengeran itu hanya suara motor listrik, kemudian suara angin mungkin ya. Saat dipakai manuver masih oke. Akselerasinya emang lebih terasa sih. Akselerasinya lebih terasa. Ini kita tahu-tahu dari kecepatan 100 km per jam, 115, 120, 125 cepat naiknya. 130. 135. Wah, nggak nyampe. Ternyata kecepatan dibatasi di 133 top speednya. 134 sempat nyentuh. Oke. Mobilnya terasa lebih mantep saat dikendarai. Lebih menapak gitu, nggak melayang di jalan. Tapi mungkin kekurangan dari setir sih. Kalau menurut saya setirnya masih agak ringan ini untuk mobil listrik yang performanya cukup oke. Bantingan suspensinya kita belum bisa mengeksplor lebih jauh karena jalanan di sini kebanyakan jalan aspal halus ya, nggak ada kayak speed trap atau polisi tidur, jadi bantingan suspensi kita belum bisa ceritakan gimana. Sekian video impresi singkat saya mengendarai VinFast E34. Secara umum mobil ini jelas lebih nyaman, lebih baik saat dikendarai dibandingkan VF5 ya. Tapi tentu kita masih penasaran gimana rasanya mobil ini di jalan perkotaan. Kita akan coba di Jakarta saat unit tesnya sudah ada. Mungkin itu dulu impresi berkendara dari saya. Sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.